Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Piramid adalah inti energi kehidupan. Berikut penjelasannya menurut agama Hindu. Mengapa begitu banyak bangunan suci dalam agama Hindu yang mirip dengan piramid? Bahkan di Indonesia, kita mengenal candi Sukuh yang juga berbentuk piramid. Selama ini kita hanya mengenal peradaban Mesir kuno sebagai pusatnya peradaban piramid. Namun ternyata di berbagai belahan dunia menyimpan peradaban yang juga memiliki kesamaan dengan piramida Mesir. Peradaban-peradaban ini tersebar sebagai peradaban-peradaban yang sangat tua dan memiliki kesamaan yang sangat mirip dengan punden, berundak, ataupun piramida Mesir. Bahkan pagoda yang ada di Cina, Tibet, maupun Asia lainnya, termasuk Meru, memiliki kesamaan dengan piramid. Tentu saja hal ini mengundang pertanyaan, mengapa berbagai bangunan-bangunan suci atau kuil-kuil tua pada masa peradaban kuno memiliki kesamaan bangunan suci, yaitu berbentuk piramid. Kesamaan ini sekaligus menunjukkan kebenaran teori jaring semesta dari ajaran Kandepat yang dikemukakan oleh Ketut Sandika, seorang praktisi Kandepat dari Klungkung. Dalam teorinya, Ketut Sandika mengatakan bahwa seluruh jagat raya ini atau alam semesta ini saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nampaknya keterhubungan ini juga dapat dibuktikan dengan berbagai peristiwa. Teori jaring semesta ini sejalan dengan teori Samkhya bahwa Purusa Prakrti adalah titik awal alam semesta yang kemudian mengembang menjadi jagat raya yang tak terbatas ini. Namun demikian, seluruh jagat raya ini saling terhubung dengan satu kekuatan yang misterius yang juga menjadi asal mula dari segala yang ada. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Kekuatan itulah yang dijumpai nampaknya oleh para suci dalam bentuk sebagai piramid. Mari kita telusuri kekuatan apakah sebenarnya itu. Kita akan mulai melangkah dari satu peristiwa. Apakah Anda pernah menyaksikan bija dalam persembahyangan atau dalam upacara bisa tumbuh menjadi padi? Fenomena tumbuhnya bija sebagai salah satu bukti adanya kekuatan yang bekerja di balik pergerakan jagat raya dan rahasia kehidupan. Ada beberapa peristiwa terkait tumbuhnya bija, misalnya ada berita bija tumbuh di Arca Linggayoni di Pura Baturaya, Karangasem saat dilaksanakan upacara. Dari Iduduku Celagi juga mengalami hal yang sama setelah pemujaan Atma Wedana, di mana beras catur pedudusan menjadi tumbuh. Pada tahun 2011 silam, di Pedukuhan Samyage Penatih Denpasar, di sana juga pernah ada bulir-bulir padi atau bija yang seharusnya membusuk tetapi justru tumbuh menjadi benih padi. Konon bija tersebut berasal dari Pura Guaraja di Besakih yang saat itu telah melangsungkan upacara yatnya. Ada juga saksi hidup jikalau tape yang sudah difermentasi juga bisa tumbuh, dan itu juga terjadi saat upacara yatnya yang terjadi di daerah Gianyar. Tentu hal ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana tape bisa tumbuh? Bagaimana bija bisa tumbuh? Tentu ada jawaban atas semua itu yang akan kita coba gali dari sumber-sumber Pustaka Weda maupun Lontar yang ajarannya sangat murni dan suci. Mari kita awali dari bija. Bija berasal dari kata bija atau wija yang berarti benih. Wija atau bija juga dikaitkan dengan kata pernawa om atau ong. Om atau ong juga disebut sebagai wija aksara, sebagai aksara Brahman yang tertinggi. Ong atau om adalah getaran. Sebagai aksara Brahman yang tertinggi, om adalah getaran dan getaran adalah energi. Hal ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita. Maharsinam Brigur Aham Giram Asmi Ekam Aksaram Yadnyanam Japayat Nyosmi Stawaranam Himalaya, yang artinya
Di antara maharsi, aku adalah Brigu. Di antara getaran, aku adalah Omkara. Di antara yatnya, aku adalah japa, mantra. Dan di antara benda-benda tak bergerak, aku adalah Himalaya. Sebagai getaran, Omkara adalah energi, dan energi bersifat kekal dan tak dapat dimusnahkan. Fisika modern juga mengakui bahwa segala yang ada hakikatnya energi. Energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Demikian bunyi hukum kekekalan energi. Tentang kebenaran energi abadi, seperti pernyataan hukum kekekalan energi, juga tersirat di dalam Bhagavad Gita sebagai berikut. Anat bhawanti bhutani parjaniat anasambawah yatnyat bhawati parjanio yatnya karma samudbawah. Ini menunjukkan bahwa energi berubah menjadi makhluk. Dari makanan adanya makhluk hidup, makanan ada dari air hujan terjadi karena yatnya, dan yatnya datangnya dari karma. Karma brahmot bawamidi brahmaksara samudbawam tasmat sarwa gatam brahma nityam yatnye pratistitam. Dari sloka ini kita akan mendapatkan apa itu Brahma. Ketahuilah bahwa kegiatan kerja atau karma itu dari Brahma yang abadi. Oleh karena itu Brahma yang melingkupi semuanya ini senantiasa berada di sekitar yatnya. Brahma yang melingkupi semuanya ini bersifat kekal, sejalan dengan hukum kekekalan energi bahwa hakikatnya segala yang ada adalah energi. Jadi dengan demikian, Brahma Aksara dalam Bhagavad Gita adalah Brahma yang kekal atau energi kekal. Di antara semua bentuk bangunan, maka piramid adalah bangunan yang paling sesuai dengan energi. Piramid sendiri berasal dari kata piro, yang berarti api, dan amit yang berarti berada di tengah. Apakah ini berarti berada di dalam diri manusia? Piro yang berarti api adalah Brahma, dan amit yang berarti berada di tengah adalah Siwa. Di dalam diri manusia adalah simpul cakra, pusat energi di Buana Alit. Tentang cakra muladhara, Buana Kosa menyatakan ada segitiga yang bersih bersinar di atas teratai. Semua wujud itu keadaannya terbalik. Di dalam segitiga bersinar, menurut Buana Kosa, yang bersemayam adalah Sang Hyang Siwa. Faktanya, piramid adalah sebuah rancangan geometris yang memancarkan energi. Piramid merupakan struktur yang berbentuk segi empat dengan pertemuan keempat bidang sisi membentuk sudut di puncak piramid. Persamaan piramid dan pusat cakra membuktikan bahwa apa yang ada di Buana Alit ada juga di Buana Agung. Ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa peradaban piramid yang ada di seluruh dunia bersumber dari pengalaman batin yang berhubungan dengan sesuatu yang kekal, yaitu energi. Bahkan nama Candi Prambanan yang disebut sebagai Siwagraha atau sebagai alam Siwa identik dengan Brahman yang tertinggi, Param Brahman di dalam Buana Kosa maupun dalam Stuti Stawa. Di dalam Stuti Stawa disebutkan Om Pancaksaram Param Brahman Pawitram Papanasanam Mantrantam Paramajenanam Siwa Loka Pradam Subam, yang artinya sebagai berikut. Mantra 5 suku kata adalah Sang Brahman tertinggi, suatu alat pembersih dan penghancur kejahatan. Keseluruhan jumlah mantra-mantra itu kebijaksanaan tertinggi. Ia adalah keramat, menguntungkan, dan memberikan dunianya Sang Siwa. Jadi Siwa adalah Param Brahman dalam pujian Stuti Stawa yang sejalan dengan kata piramid yang adalah api atau energi Siwa. Jadi Om atau Ong yang bermanifestasi menjadi Panca Brahma atau 5 api yang artinya sama dengan Piro yang juga api. Piro sama dengan api, sama dengan Brahma. Panca Brahma dikuatkan dengan Panca Aksara sebagai aksara Brahman tertinggi dalam Stuti Stawa.
Bila Panca Brahma dan Panca Aksara bersatu, maka membentuk teratai, dan bila kuncup membentuk bangunan piramid. Bunga teratai atau kamala menjadi salah satu bunga yang disakralkan pada masa kerajaan Kutai, bahkan diabadikan menjadi Tiang Ayu atau Sang Hyang Ayu, nama lain dari Siwa Pasupati. Jadi dengan demikian, Pira adalah energi, adalah Brahma sebagai asal-usul dari semua kehidupan yang ada. Tentang energi sebagai asal mula kehidupan dijelaskan di dalam Bhagavad Gita sebagai berikut. Karma Brahmodbawam Widi Brahmaksaram Samudbawam Tasmat Sarwagatam Brahma Nityam Yadnye Pratistitam. Penekanan dari sloka ini adalah bahwa kegiatan kerja atau karma itu adalah bersumber dari Brahma yang abadi, dan dikatakan pula bahwa Brahma yang melingkupi semuanya ini berada di sekitar yadnya. Jadi energi Brahma yang kekal seperti disebutkan di dalam Bhagavad Gita inilah yang ada di sekitar yadnya, sehingga bija bahkan tapi pun bisa tumbuh. Semua itu hanya bisa terjadi bila sang pandita memiliki tingkat kesucian dan kesidian dalam melantunkan mantra-mantra kepanditaan yang syarat dengan muatan energi. Menjadi praktisi mengolah aksara suci Brahman yang tiada lain adalah simbol suci dari Siwa yang maha suci. Karena itu seorang sadaka disebut juga sebagai Siwa. Dalam ajaran Buddha, mereka disebut sebagai para Buddha atau mereka yang tercerahkan. Energi Siwa adalah energi kehidupan. Inilah yang ditemukan oleh para suci yang menjadi bangunan-bangunan suci yang berbentuk piramid maupun meru. Energi inilah yang menggerakkan kehidupan sebagai Sang Hyang Urip, sumber kerahayuan di seluruh alam semesta. Om Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang. Inilah aksara dari piramid itu apabila dikaitkan dengan Panca Aksara dan Panca Brahma. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om. Semoga bermanfaat.